Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan karena suatu kesempatan yang langka bagi kami. Saya katakan langka karena apa, Bapak Ibu? Karena tidak pernah mengenal satu dengan lain sebelumnya. Dengan Bapak Ibu kembali sini dan kami boleh diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Penghormatan yang luar biasa bagi kami melalui Bapak Ibu Gembala di sini, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala serta jemaat yang ada di sini. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa ini adalah hal yang tidak biasa bagi kami karena Bapak Ibu kami dalam pelayanan harus diundang terlebih dahulu. Tetapi di tempat ini kami yang menawarkan diri. Haleluya. Dari sekian banyak gereja di Mataram, di Lombok, gereja ini yang menerima kami. Haleluya. Saya tidak berhenti, Bapak Ibu, saya tidak berhenti meneteskan air mata siapa kami. Tetapi Tuhan menjawab teristimewa kerinduan dari suami saya. Ketika dia berkata kepada saya, setiap kita keluar dari Manado itu harus melayani Tuhan. Dia bilang, intinya, singkatnya, cari tempat gereja yang mau menerima kita melayani. Saya bilang kepada beliau, ya nanti saya juga yang dapat tugas. Padahal tahu sendiri ya, di tempat ini begitu indah untuk dinikmati secara mata jasmani. Dan kalau untuk melayani ini, saya harus mempersiapkan terlebih dahulu. Dan satu komitmen saya, setiap tema dalam pemberitaan firman Tuhan atau tema khotbah itu saya mau tidak sama satu dengan yang lain. Karena saya juga upload di YouTube, makanya saya merekam. Dan yang teristimewa, Pak Gembala, saya mau banyak belajar. Makanya selalu berubah atau berbeda satu tempat ke tempat yang lain. Tadi malam, terima kasih. Tadi malam saya izin sama suami, saya bilang saya tidur sebentar. Jadi kami kemudian berdoa bersama dan saya tidur ada mungkin 1,5 jam begitu. Dan kemudian saya bangun sampai 3:30 saya mempersiapkan khotbah ini. Memang terlalu prematur bagi saya yang harusnya mempersiapkan 1 minggu sebelumnya. Dan Bapak Ibu, bukan untuk apa-apa, setiap minggu kami ada pelayanan kecuali perjamuan minggu pertama karena kami dari jemaat GPDI. Jadi mungkin juga sama-sama di minggu pertama ada perjamuan. Dan minggu kedua, ketiga, keempat, bila sampai ada minggu kelima, saya sudah ada pelayanan. Dan pelayanan itu ketika diisi pada setiap minggu, itu bisa sampai bulan Maret atau April tahun depan sudah ada undangan. Nah, itu yang memotivasi suami untuk bilang, rugi sekali kita kalau kita hanya pakai untuk berpelesiran, apa yang dikatakan bersenang-senang. Tetapi ketika kita boleh melayani Tuhan, itu adalah kesempatan yang luar biasa yang tidak akan terulang mungkin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu, saya memperkenalkan nama saya Deina Ivon Torangan. Seperti yang sudah disampaikan suami, kami punya 2 anak, yang satu sudah selesai sekolah dan kerja di Jakarta, dan yang satunya lagi masih kuliah di BINUS. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Puji Tuhan. Nah, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya akan mengawali dalam pembacaan kita pada kitab Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita semua, kita perhatikan di layar atau di pembacaan kita masing-masing. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini, tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekali lagi, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita akan melihat firman Tuhan ini dalam dua hal yang menjadi tuntutan bagi orang yang percaya. Sama-sama kalau kita melihat bahwa ada sebuah rencana dan tujuan Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan, ini betul-betul keluar dari mulut Tuhan sendiri, mulut Allah, dan menjadi tuntutan bagi kita orang percaya. Saya memberi dua bagian. Yang pertama, orang percaya itu harus berbuat baik. Amin. Harus berbuat baik. Dan yang kedua, orang percaya itu harus melayani. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk pada bagian pertama, perbuatan baik. Di dalam Galatia 6 ayat 10, sama-sama kita perhatikan Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perbuatan baik kita itu harus dikerjakan sekarang. Jangan menunda lagi. Karena banyak kesaksian ketika kita melakukan sesuatu itu, kita tunda, kesempatan itu akan hilang. Mungkin orang terdekat kita yang akhirnya kembali kepada Tuhan sebelum kita melakukan niat kita yang baik bagi mereka. Atau mungkin kita yang akan terlebih dahulu dipanggil Tuhan sebelum kita melakukan hal yang baik. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya dimulai dari dalam. Dimulai dalam lingkungan yang skala kecil. Kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, dan sebaliknya. Keluarga, gereja setempat, gereja lokal, atau secara general. Nah, perbuatan baik itu yang dimulai dari dalam itu ketika begitu kuat, tentu akan bisa dipraktekkan untuk kehidupan lebih lagi di luar. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 12, saya akan bacakan dalam terjemahan versi muda, dibaca 1 Petrus 2 ayat 12. Berlakulah dengan baik di antara orang yang tidak mengenal Allah, meskipun mereka mengatakan yang jahat tentang kamu. Mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan mereka akan memuliakan Allah pada hari itu apabila Ia datang. Jadi ketika kita memulai dari kehidupan yang di dalam kita dulu menjadi kuat, menjadi sebuah karakter yang kuat, kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin. Perbuatan baik kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain walaupun mereka tidak mengenal Allah. Dan di sini dikatakan mereka akan melihat perbuatanmu. Yang kita akan tampilkan adalah perbuatan baik sesuai dengan karakter Kristus dalam hidup kita. Amin. Dan apa kata firman Tuhan? Ketika mereka menyaksikan apa yang kita saksikan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di dalam Alkitab perbuatan baik itu merupakan kesaksian yang sering digambarkan sebagai cahaya. Cahaya itu walaupun kecil, dia bisa menerangi tempat yang besar. Kekuatannya, powernya itu sangat mungkin
melihat apa di sini perbuatanmu yang baik. Amen. Untuk tujuan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Perbuatan baik kita bagaikan sinar terang. Makanya dikatakan bahwa kalau kita ingin menerangi itu, jangan diletakkan lampu itu di bawah gantang. Amin. Bercahaya di depan semua orang lewat perbuatan-perbuatan kita. Orang Kristen dikenal dengan orang yang ada kasih. Itu perbuatan baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saksikan terus, biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Nah, mengapa menjadi tuntutan bagi orang percaya? Sebab tujuan Allah menghendaki kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu agar Dia dimuliakan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ketika kita menjadi kesaksian, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, saya katakan tidak sampai di situ saja. Karena ketika kita melakukan semuanya itu, ketika Allah dimuliakan lewat kehidupan saya dan saudara, ada reward bagi kita. Amin. Amin. Tidak akan pernah dibiarkan. Segala sesuatu itu dicatat, diperhitungkan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat Roma 2 ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita dimuliakan, kita dihormati. Damai sejahtera ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena perbuatan mereka hanya melakukan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu sama seperti melakukan kepada Tuhan, apalagi melakukan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita akan dimuliakan. Segala perbuatan baik tidak akan sia-sia karena tujuannya melaksanakan rencana Tuhan, yaitu kita akan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan dan kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dituntut dalam hal perbuatan baik, yang kedua, orang percaya itu dituntut untuk melakukan pelayanan, melayani Tuhan. Pelayanan Tuhan ini saya kasih dalam dua kelompok. Pertama, pelayanan kasih antar sesama kita di dalam Ibrani 6 ayat 10. Saya senang melihat di dalam terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, Ibrani 6 ayat 10, Allah itu adil dan Dia selalu ingat apapun yang sudah kamu lakukan baginya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terutama ketika kamu berbuat kasih kepada sesama umat Allah untuk memuliakan Dia. Kembali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah memperhatikan bagaimana kamu sudah sering melayani mereka dan masih terus melakukannya sampai sekarang. Dia tidak akan pernah lupa memberkatimu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa janji firman Tuhan yang datang bagi saya dan saudara kesempatan pagi hari ini. Jemaat GBI Glow Mataram di tempat ini mengasihi, melayani sesama jemaat di sini. Amin. Itu sama dengan melayani Tuhan dan itu memuliakan nama Tuhan. Dia tidak akan pernah lupa dan Dia akan selalu memberkati kita. Puji Tuhan. Bagian B di dalam pelayanan firman juga
juga di dalam pelayanan mimbar, di dalam pelayanan ibadah. 2 Timotius 4 ayat 2 bagian A saja di sana dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman. Jangan kemudian membatasi kehidupan saya dan saudara diberikan tugas pelayanan apapun itu. Jangan hanya ketika kita berkonsep seperti begini, oh nanti kalau sudah berdiri di mimbar itu melayani Tuhan atau melayani firman. Tidak. Bukankah kita adalah surat-surat yang terbuka? Ketika kita menyalami sebagai penerima tamu, kita menjadi pemberita firman. Amin. Kita memuliakan Tuhan lewat singles apapun itu. Di dalam pelayanan peribadatan, kita menjadi pemberita firman. Siap sedia. Haleluya. Mau siap sedia? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya lihat jemaat di sini penuh dengan semangat. Amin. Puji Tuhan. Saya juga terberkati di sini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum ayat ini ditulis Timotius dalam perjanjian baru, perjanjian lama dalam Yesaya 44 ayat 26 Allah menjamin. Yesaya 44 ayat 26, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem, sebuah kesaksian-kesaksian tentang keselamatan. Tuhan menyertai saya dan saudara. Karena kita semua tidak terkecuali hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba-hamba yang harusnya melaksanakan setiap pekerjaan Tuhan. Kita adalah Allah Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Dan Tuhan menjamin akan menguatkan, akan memberikan kita kemampuan, akan melengkapi kita. Saya Daud tidak bisa untuk kemudian berkata-kata seperti begini Bapak Ibu. Tetapi ketika saya boleh ngeh dengan panggilan Tuhan, saya memberi diri saya untuk melayani Tuhan. Amen. Kami bukan dalam latar belakang sekolah Alkitab. Hari-hari ini kami belajar di STT. Tetapi ketika saya memberi diri 2001 bulan Oktober, saya tidak punya basic apa-apa. Tetapi seperti apa yang dikatakan suami, kami membangun mesbah keluarga, mesbah doa dalam kehidupan rumah tangga kami. Dan ketika kami banyak belajar, Tuhan menyatakan segala sesuatu rahasia itu, kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan bagi kami. Kami terbekali sehingga kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang lebih lagi memberi diri, memberi waktu kami dalam pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus menekankan bahwa semua itu tidak sia-sia. Kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 28, Paulus menulis begini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terjemahan lain katakan, apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Karena didapati di ayat sebelumnya, di ayat 57, kita perhatikan 1 Korintus 15 ayat 57, didapati di sana, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Judul
Lembaga Alkitab memberi kebangkitan tubuh. Ada kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara yang mau melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak pernah sia-sia jerih payah kita. Amin. Karena dari satu kemenangan Tuhan akan membawa kita pada kemenangan-kemenangan yang selanjutnya. Luar biasa. Jadi mengapa setiap pelayanan tidak sia-sia? Karena Allah kita, Allah yang tidak pernah lupa. Semua diperhitungkan. Jerih lelamu dicatat Tuhan. Jerih lelamu selalu akan dihargai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, Dia adil. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita melayani Tuhan, jangan cepat-cepat kecewa. Jangan cepat-cepat menjadi frustasi. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat kebajikan bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi dimulai dari keluarga kita, bagi lingkungan kita, masyarakat di tempat kita. Meskipun kita tidak diperlakukan baik, amin. Meskipun kita tidak menerima balasan yang baik setelahnya, tetaplah berbuat baik. Meskipun kita tidak diperlakukan baik sebelumnya, ataupun kita tidak menerima balasan yang baik setelahnya, amin. Haleluya. Tetaplah berbuat baik kepada semua orang, kepada orang benar maupun orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Amin. Amin. Jadi kepada orang yang sama-sama percaya kepada Tuhan dan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Diingatkan bagi saya dan saudara lewat firman Tuhan, jangan lupa berbuat baik, karena Tuhan tidak lupa untuk menghargai perbuatan baik. Amin. Dan memberi bantuan. Jangan lupa, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Ketika kita menikmati perkenanan Tuhan, di situ rahasia ada hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Bukankah Allah kita Bapa kita? Amin. Haleluya. Kalau berkenan, sesuatu yang berkenan kepada Allah jasmani kita, tidak akan menjadi alasan untuk Bapa jasmani kita menunda-nunda. Dia akan segera menjawab dan memberikan kita kemenangan. Amin. Apatah lagi Bapa di sorga, Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Karena sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, itu akan menjadi reward bagi kita. Ada yang akan kita dapati dari Tuhan ketika kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah melayani meskipun kelihatannya gagal, meskipun tidak ada hasilnya sekarang. Tetaplah melayani Tuhan. Amin. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26 berkata demikian, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dari mulut Yesus sendiri, dimanapun aku berada, pelayanku harus ada di sana. Bukankah Allah kita, Bapa di sorga, sekarang ada
bersama-sama dengan Yesus yang berkata ini bagi saya dan saudara. Yesus ada di mana sekarang? Ada di sorga. Dan kata firman Tuhan dibuat kita pada pagi hari ini, di situ pun pelayanku akan berada. Mungkin belum sekarang. Siapa yang mau duluan? Sebelum ke sana, sebelum ke sorga yang baka, sebelum ke sorga yang penuh dengan kemuliaan, sebelum ke sorga yang benar-benar kita menikmati suasana yang penuh dengan damai sejahtera itu. Terima dulu damai sejahtera di dunia. Terima dulu, nikmati dulu damai sejahtera di dunia. Amin. Ini baru panjar. Haleluya. Baru panjar. Nanti kita akan terima di sana. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Surga yang luar biasa, kesenangan yang tidak akan berhenti. Puji Tuhan, haleluya. Karena ketika kita melayani Tuhan, kata firman Tuhan, Ia akan bersama-sama dengan aku, akan berada semua pelayan-pelayanku bersama aku di sorga. Puji Tuhan, berbuat baik, melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karenanya apa yang kita lakukan juga tidak akan kembali dengan sia-sia. Bila nama Tuhan dimuliakan, anak Tuhan pun pasti dimuliakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak lupa. Semuanya sekali lagi diperhitungkan Tuhan. Semuanya itu dihargai Tuhan, dan Dia tidak pernah gagal. Amin. Saya bacakan kembali untuk akan mengakhiri renungan firman Tuhan, pembacaan pokok kita. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan. Saya mengundang imam musik untuk tampil di sini sambil saya akan men-share, membagikan kesaksian. Saya pernah mendengar kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang berkata, ada hamba Tuhan yang sangat diberkati atau dipakai Tuhan, Bapak Pendeta, kalau saya tidak salah Bapak Pendeta W.L. Modi. Dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Ketika suatu saat dia berkhotbah, sepertinya perasaannya tidak puas dengan apa yang dia khotbahkan. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya, khotbah saya tadi berantakan, saya gagal. Dia begitu kecewa dan dia menulis dalam catatan khotbahnya, khotbah yang gagal. Singkat cerita, tahun demi tahun dia kembali dalam pelayanan di tempat itu. Selesai ibadah, ada seorang anak muda yang datang kepadanya, seorang yang sudah menjadi pendeta. Dia bilang, Pak, saya waktu tahun ini, tanggal ini mendengar khotbah Bapak, saya terberkati dan saya menjadi pelayan Tuhan. Saya menjadi pendeta oleh khotbah tersebut. Bapak Pendeta W.L. Modi menangis seketika, karena ketika dia mencocokkan bahwa tanggal yang sama itu yang dia katakan, khotbah saya gagal. Engkau punya keterbatasan sebagai manusia, tetapi bukankah Allah kita Allah yang tidak pernah gagal? Saya katakan tadi, jangan kecewa, jangan menjadi frustasi karena sesuatu yang belum kita lihat saat ini. Amin. Bapak Pendeta Johan Lumondo juga saya dengar kesaksiannya. Dia mengundang untuk jemaat datang
Siapa yang sakit didoakan, dan siapa yang sudah dijamah Tuhan boleh bersaksi, tidak ada satupun. Dia begitu kecewa dan merasa gagal, hingga puluhan tahun kemudian seorang ibu bertemu dalam sebuah persekutuan ibadah dengan beliau dan menyaksikan begini, "Pak Pendeta, anak saya sakit, dan sakitnya itu sakit yang langka, menyangkut imunnya, tidak bisa diobati, ataupun pengobatannya itu bisa jangka panjang terus menerus sampai dia dipanggil Tuhan. Tetapi dia saksikan, saya memang malu waktu itu datang. Ini anak saya sudah sembuh, sekolah, kerja, luar biasa." Bapak Johan sampai menangis ketika dia membacakan kesaksian itu. Sekali lagi, kalau engkau berbuat baik, engkau mendoakan orang lain, engkau melayani, jangan tuntut saat itu, karena itu akan berbuah di kemudian hari. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Pernahkah kita merasa percuma berbuat baik karena perbuatan kita tidak dihargai? Pernahkah kita merasa pelayanan kita tidak ada gunanya karena belum melihat hasilnya? Percayalah, firman Tuhan sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Tuhan akan melaksanakan apa yang dikehendaki bagi hidup kita, dan tidak ada rencananya, tidak ada janji-janjinya yang gagal atau dibatalkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Roma 9 ayat 6a sebagai ayat terakhir saya rindu kita bacakan bersama-sama. Bagian A. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Katakan amin. Sekali lagi saya tekankan, tidak sia-sia kita berbuat baik, tidak sia-sia kita melayani. Puji Tuhan. Tuhan